Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني طلت بدرب الله طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وهدر مهدور ومن جميع الشرور. تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله صنعته لا تنقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نزرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس. لا سهل يجدى ولا جبل يطاع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni asta'inuka wa as'aluka an taj'alani min ibadika salihin. Allahumma waffiqni li ta'atika wa ittiba'i rasulika wal birri biwalidayya wa husni talaqi min masyaikhi. Allahumma ja'alni minal hukama'i al-muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamati fi ibadatika wa husni syukrika birahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita buka Al-Qur'annya, kita lanjutkan tafsir Al-Qur'annya surah Al-Lail ayat ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. Bismillah, walhamdulillah,
Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah Al-qaim bihukukinnah ma daqat inna wa farrajah Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babin yazar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Amma ba'd. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati seluruh jamaah yang hadir di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada jajaran Dewan Direksi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan tafsir surat Al-Lail ayat 12 sampai ke ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alaina lal huda. Sesungguhnya kata Allah, kewajiban kami adalah memberi petunjuk. Di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dengan sangat jelas bahwa kullukum dhallun, kalian semua dalam keadaan sesat, illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang aku beri petunjuk. Dengan kata lain, jika bukan karena petunjuk dari Allah, maka semua manusia dalam keadaan sesat. Tidak ada kesesatan yang dilalui oleh setiap manusia khususnya, kecuali pasti akan menjadikan kesulitan yang luar biasa bagi hidupnya. Jadi aneh kalau ada orang yang tidak diberi petunjuk oleh Allah atau sudah pernah diberi petunjuk oleh Allah tapi kemudian lari dari petunjuk. Karena tidak mungkin petunjuk yang datang dari Allah tidak menenangkan, gak mungkin. Tidak mungkin petunjuk yang datang dari Allah tidak menyelesaikan masalah, gak mungkin. Tidak mungkin petunjuk yang datang dari Allah tidak menuntun seseorang kepada apa yang terbaik yang memang Allah sudah tetapkan untuknya. Jadi kalau ada orang yang masih mengatakan kalimat, saya sudah sholat, tapi hidup saya masih menderita, itu kalimat aneh. Udah sholat kok hidupnya menderita, harusnya udah sholat hidupnya tidak menderita. Pertanyaannya salah sholatnya, salah orangnya, salah orangnya. Karena tidak mungkin Allah sematkan semua bentuk kebaikan kecuali dipastikan orang tidak akan menderita, nggak ada. Tidak ada bentuk kebaikan yang membuat orang menderita, nggak ada.
Semua bentuk kebaikan yang datang pada setiap manusia, yang tentunya datang dari Allah, tidak akan menyulitkan. Pasti mudah, pasti gampang, pasti nyaman, pasti bahagia. Pasti, kalimat pasti itu terbacanya oleh iman, tidak terbaca oleh akal. Kita ini diajar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengedepankan iman, tidak mengedepankan akal. Sampai kapanpun akal adalah makmum, iman adalah imam. Jangan pernah dibalik, karena ketika kita membaliknya, dipastikan iman tidak akan pernah ada dalam diri kita, hilang. Yang ada hanya akal, dan setelah itu dia tidak mampu lagi berpikir dan tidak mampu lagi melihat apa yang tidak bisa dilihat dan apa yang tidak terjangkau oleh akal. Iman mampu menjangkau sesuatu di luar akal. Iman mampu melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala. Iman mampu merasa apa yang tidak bisa dirasakan oleh hati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah satu-satunya zat yang memberi petunjuk. Kalau bukan karena petunjuk Allah, maka tidak ada satupun manusia yang berhasil dalam hidupnya. Sekali lagi, kalau bukan karena petunjuk Allah, tidak ada satupun manusia yang berhasil hidupnya. Karena disebut berhasil hidup bukan di dunia saja, tapi juga di akhirat. Kalau ada orang yang masih berpikir bahwa saya bisa melakukan sesuatu tanpa bantuan Allah, mangga. Silahkan lakukan apa yang sudah diyakini dalam keyakinannya. Tapi yang jelas gak akan pernah sampai, tidak akan pernah maslahat, dan tidak akan pernah bernilai, gak akan. Dugaan itu adalah dugaan yang salah. Orang keliru kalau masih mampu merasa bisa menanggalkan Allah dalam dirinya untuk menggapai atau mencapai sesuatu. Gak akan mungkin. Ketika para ulama mengambil iktibas dari ayat Al-Quran dengan mengatakan makana lillahi yatim wa makana li ghairillahi la yatim. Apa saja yang karena Allah pasti sempurna, dan apa saja yang bukan karena Allah sampai kapanpun tidak akan pernah berhasil, apalagi sempurna. Baik, itu adalah ayat yang sebenarnya melanjutkan ayat sebelumnya. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan berikutnya, wa inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya dunia dan akhirat. Di situ disebut akhirat dulu. Akhirat dan dunia adalah punya kami, bukan punyamu, bukan. Dunia dan akhirat bukan punya manusia, punya Allah. Maka mintalah kepada yang punya langit dan bumi ini. Selama kemudian kita tidak mampu menyandarkan keinginan, tidak mampu menyandarkan lintasan diri kita, lintasan hati kita, fikiran kita, semuanya kepada Allah, maka kita tidak akan mampu untuk membaca dan memahami apa yang Allah sudah sematkan di balik setiap penciptaannya. Tidak akan mampu. Ya mahimlakan Allah, kita minta sama Allah, jangan sampai dihilangkan dalam diri ini perasaan tidak bergantung sama Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita punya nabi yang mulia, nabi yang tidak akan pernah lupa dengan umatnya, saat menghadiahkan di saat Nabi diisrakan dan dimi'rajkan,
kalimat la haula wala quwata inna billahin aliyin azim, kalimat itu menjadi hadiah terbesar bagi Nabi pada saat diisrakan dan dimi'rajkan, tentunya untuk dihadiahkan kepada umatnya agar umatnya memahami dan mengerti bahwa langit, bumi beserta isinya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memberi kepada manusia, Allah nggak butuh dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Bahkan saat manusia melakukan maksiat kepada Allah pun tidak sedikit pun berkurang kerajaannya. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ketika manusia dan jin berkumpul, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, dan semuanya berkumpul baik jin dan manusia, seluruhnya taat kepadaku dengan ketaatan yang sama, ma zada dzalika fi mulki syai'an, sama sekali ketaatan yang dilakukan oleh jin dan manusia dengan ketaatan yang sama itu tidak akan menambah kerajaanku. Nggak nambah, Pak. Jadi kalau kita masih berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu semuanya akan berpengaruh kepada kebesaran Allah, nggak ngaruh. Sebaliknya Allah bahkan mengatakan, jika seluruh manusia dan jin berkumpul, kanu ala afjari qalbi wahidin rajulin wahidin minkum, dan mereka semua berada di dalam kondisi maksiat dengan kemaksiatan yang sama, bahkan mereka jauh dari Allah sejauh-jauhnya dengan kondisi yang sama, mana qasa fi mulki syai'an, sama sekali tidak mengurangi besarnya kerajaanku. Nggak ngaruh. Kalau seandainya semua manusia maksiat, nggak ngaruh. Seandainya semua manusia taat pun tidak ngaruh, karena perbuatan yang kita lakukan yang baik itu semuanya akan kembali kepada diri kita, pun perlakuan yang buruk akan kembali kepada diri kita. Nggak ngaruh bagi Allah, bukan untuk Allah tapi untuk kita. Allah jelas mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan Allah nilai, yang semuanya akan kembali kepada kita. Tidak ada satu perbuatan yang baik, bahkan yang kita pikirkan paling kecil, tidak dinilai sama Allah. Tidak ada perbuatan yang buruk yang kita berpikir perbuatan buruk itu paling kecil, tidak dinilai oleh Allah. Semuanya dinilai oleh Allah. Bisa jadi perbuatan yang baik yang menurut kita kecil itu nggak ngaruh bagi hidup kita, ternyata di sisi Allah yang membuat kita dimasukkan ke dalam surga perbuatan kecil itu. Ada orang berpikir bahwa ada perbuatan maksiat yang kecil kita nganggap tidak berpengaruh pada hidup kita, ternyata justru perbuatan maksiat yang kecil itu yang ternyata di sisi Allah dinilai dengan penilaian yang luar biasa. Maka para ulama sepakat tidak ada atau tidak boleh pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, dan tidak pernah boleh menganggap ada dosa kecil itu dianggap sebagai dosa kecil. Yang namanya dosa tetap dosa. Kalaupun para ulama membagi dosa itu menjadi dosa kecil dan dosa besar, semuanya adalah dosa. Yang kecil jika ta'awad, jika dilakukan terus menerus akan menjadi besar. Yang besar dilakukan sekali akan membuat diri ini jatuh ke derajat yang paling rendah. Maka jangan pernah remehkan dosa sekecil apapun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah fenomena yang menarik untuk kita lihat. Jadi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Nabi SAW menggambarkan akhir zaman. Ketika Nabi mengatakan
bersegeralah untuk melakukan amal. Kenapa? Karena akan datang satu masa seseorang paginya dalam keadaan muslim, sorenya dalam keadaan kafir. Sore dalam keadaan muslim, paginya dalam keadaan kafir. Di masa itu, orang yang berpegang istiqomah di dalam agama seperti memegang bara api. Kalimat ini kalimat besar. Dan ketika kemudian kita bertanya tentang keadaan kita sekarang, inilah gambaran keadaan kita sekarang. Orang tidak lagi berpikir dirinya selamat atau tidak selamat, tapi lebih berpikir dirinya mendapatkan keuntungan atau tidak mendapatkan keuntungan. Kita ini sebenarnya ketika berpikir dengan pikiran yang kedua, lagi melelahkan diri. Ibu-ibu capek bu, mikirin urusan kayak begitu teh capek. Terus aja mikirin duit, kita bikin duit. Wiridnya teh duit. Capek bu. Padahal duitnya segitu-gitu aja. Ketika dia memikirkan apa yang kemudian dia butuhkan untuk dunia, sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan. Hingga ada satu buku kitabnya jelas, kitabnya sudah diterjemahkan, kalimatnya jelas dari judulnya. Jangan mengatur apa yang Allah atur. Jangan ikut mengatur apa yang Allah atur. Urusan dunia sudah diatur sama Allah. Urusan dunia sudah diatur oleh Allah. Maka jangan ikut mengatur apa yang Allah atur. Allah minta sama kita mengurusi apa yang Allah minta sama kita, dan Allah mintakan tanggung jawab kepada kita. Apa kata Allah? Allah jelas mengatakan dalam Al-Quran, ketika Allah meminta kita untuk melakukan apa yang wajib dilakukan, Allah hanya minta kita tidak berhenti untuk melakukannya. Wa iyaya fattakun, nahnu narzukukum wa iyaya fattakun. Allah minta kita bertakwa sama Allah. Untuk urusan rizki Allah udah atur. Iya diatur, naam diatur. Jadi kalau kemudian kita habiskan pikiran kita untuk berpikir tentang apa yang harus kita makan besok, bukan apa yang terbaik yang harus kita mintakan kepada Allah untuk memperbaiki diri kita, maka sebenarnya kita sedang membuang-buang waktu kita. Habis waktu kita, habis. Umur terus berjalan, tapi pikiran kita dari mulai pertama kita mulai hidup di dunia masih sama, hanya mikirin yang sama, itu aja, nggak naik derajat. Padahal semakin tua orang semakin gak butuh dunia. Semakin tua orang makannya semakin terbatas, tidurnya semakin terbatas, dan semuanya semakin dibatasi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya Allah menginginkan orang-orang yang sudah semakin menua sudah gak mikirin lagi urusan dunia, mikirin urusan hubungannya sama Allah, bukan lagi urusan dunia. Jika ada orang yang masih muda dan mengatakan itu kan orang tua, yang muda mah gak mikirin begitu. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau gak dipikirin dari muda, kalau gak dita'awad dari muda, gak dibiasakan dari muda, dia gak akan bisa berpikir di masa tuanya. Dia akan terus menuntut di saat tubuhnya tidak bisa lagi kemudian mendapatkan semua tuntutan itu. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan fa andzartukum naran taladzza. Ketika Allah mengatakan bahwa akhirat dan dunia adalah milik Allah, memperingatkan kita, fa andzartukum naran taladzza,
Kami memperingatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala. Ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW ketika ayat ini turun. Qala al-Imam Ahmad, haddatsana Muhammad ibn Ja'far, haddatsana Syu'bah an Simak ibn Harb, sami'tu an-Nu'man ibn Bashir yakhtubu yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu yaqul, unzirukumun nara, anzartukumun nara, anzartukumun nara, hatta law anna rajulan kana bisuki la sami'ahu min maqami hadha, qala hatta waqa'at khamisah kanat ala atiqihi 'inda rijlihi. Di dalam satu khutbahnya Nabi SAW mengatakan, aku peringatkan kalian dengan neraka, aku peringatkan kalian dengan neraka, aku peringatkan kalian dengan neraka. Suara itu begitu sangat amat lantang sehingga andai kata seseorang berada di pasar yang jauh dari masjid, tentunya dia mendengar suara itu dari tempat dudukku saat ini. Sayyidina Nu'man kemudian melanjutkan, sehingga selendang beliau yang beliau kenakan di pundaknya seperti ini jatuh. Itu menggambarkan Nabi SAW sedang begitu sangat amat serius memperingatkan umatnya, jangan. Nabi SAW nggak ridho, Pak. Tidak ridho umatnya dimasukkan ke dalam neraka, nggak ridho, wallahi tidak ridho. Maka Nabi SAW ngingetin kita, nggak ridho. Ketika Nabi mengatakan, ya Rabb, anna tukhziyani ahadan min ummati, ya Rabb, aku tidak ridho seorang pun dari umatku dimasukkan ke dalam neraka, ya Rabb. Kalimat itu diminta sama Nabi langsung Nabi minta. Di dalam hadis yang lain, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna ahwana ahli nari adzaban yaumal qiyamah rajulun tudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratani yagli minha dimaquhu. Nabi mengatakan dalam salah satu khutbahnya, sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan siksaannya pada hari kiamat, seorang laki-laki yang diletakkan 2 buah bara api yang sumbernya dari api neraka, diletakkan di kedua telapak kakinya, dan yang mendidih adalah otaknya. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, inna ahwana ahli nari adaban man lahu na'lani wa syirakani min narin yagli minhuma dimaguhu kama yaglil mirjal ma yara anna ahadan ashadda minhu adaban wa innahul ahwanuhum adaban. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan siksaannya adalah seseorang yang mengenakan kedua terompa, 2 talinya dari api, dan mendidih sebagaimana panci air mendidih, diletakkan di kakinya dan mendidih otaknya, seakan-akan saat dilihat bahwa itu adalah siksaan yang paling berat. Enggak, semua orang melihat siksaan itu siksaan paling berat. Tidak, itu adalah siksaan yang paling ringan bagi ahli neraka. Nasallahu alaihi wasallam. La yaslaha illal ashqa, tidak akan ada yang masuk ke dalamnya kecuali mereka-mereka yang celaka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika ada permintaan kepada Allah atau kesempatan untuk meminta kepada Allah, maka mintalah agar Allah Subhanahu wa taala ayuslihaka fi kulli halin. Mintalah kepada Allah agar Allah memaslahatkan hidup kita, memperbaiki apa yang sudah terlewat dalam hidup kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai detik ini kita berjalan sudah berapa tahun? Dan hitung sama kita apa yang harus kita perbaiki, karena tugas kita pada saat kita meninggal dunia adalah memperbaiki. Allah akan bertanya apakah yang rusak, yang salah, yang keliru dalam hidup kita sudah diperbaiki. Itu adalah jaminan husnul khotimah. Seseorang meninggal husnul khotimah
akan sangat tergantung kepada apa yang sudah dilewati dan sudah diperbaiki. Semakin banyak yang kita perbaiki, semakin dekat dengan husnul khotimah. Pertanyaan berikutnya, dari permintaan kita untuk dapat Allah memberikan kita kesempatan memperbaiki diri, apa yang sangat penting di dalamnya? Jangan pernah terlepaskan dari permintaan agar Allah ridho kepada kita. Karena ketika Allah ridho, maka Allah gampangkan perjalanan kita. Untuk memperbaiki diri butuh kekuatan ridho Allah. Jangan sampai kemudian kita meminta untuk diperbaiki diri kita, tapi sebenarnya Allah masih mencatat kita sebagai abdun syurud, masih mencatat kita sebagai hamba yang lari dari Allah. Apa ciri bahwa kita masih menjadi hamba yang lari dari Allah? Kita sholat, kita berdiri menghadap Allah, tapi nggak ada rasa. Besok kita melaksanakan puasa Ramadan, tapi puasa kita nggak ada rasa. Itu artinya kita masih menjadi hamba yang syurud, masih menjadi hamba yang firar, masih menjadi hamba yang lari anillah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, bahwa kita adalah hamba yang lari dari Allah, kita tidak merasakan kelembutan Allah dari nikmat yang Allah beri, dan tidak merasakan kelembutan Allah dari cobaan yang Allah beri. Pertanyaannya adalah, untuk bagian yang ketiga ini, apa cirinya? Saat diberi nikmat lupa bersyukur, saat dicoba banyak mengeluh. Itu artinya kita tidak mampu merasakan kelembutan Allah dalam diri kita. Setiap cobaan menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita. Setiap nikmat menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita. Saat kita diberi nikmat kita bersyukur, saat kita dicoba kita kembalikan kepada Allah. Malam yardha bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur na'ma'i falyakhruj min baini sama'i wa ardi falyatlub rabban siwa'i. Siapa saja yang tidak ridha terhadap cobaan, keputusan, ketetapan, walam yasbir ala bala'i, tidak sabar terhadap cobaanku, tidak syukur terhadap nikmat yang kuberi, maka keluar dari langit dan bumiku cari Tuhan selain aku, kata Allah. Ya Allah, siapa yang kemudian mereka yang celaka? Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Mereka yang celaka adalah alladzi kadzdzaba, mereka yang mendustakan, hatinya mendustakan, wa tawalla, dan anggota tubuhnya tidak mau bergerak untuk mengamalkan. Karena ketika hati sudah mendusta, maka dipastikan seluruh gerak tubuhnya tidak akan mampu untuk melakukan apa yang Allah telah bebankan kepada dirinya. Berdiri 2 rakaat sholat tuh kayaknya capek banget tuh. Ibu-ibu, baca Quran itu nikmat. Jika ada urutan obat yang harus kita urutkan, maka urutan obat yang pertama adalah Al-Quran. Hingga para ulama kemudian mengatakan aneh, ada orang sakit berobat ke sana ke sini dan merasa tidak sembuh, padahal di depannya ada obat dari segala obat, yaitu Al-Quran. Al-Quran huwa syifa. Al-Quran itu obat. Saat pun kemudian tubuhnya dalam keadaan lemah, seluruh fungsi tubuhnya kemudian berkurang, tapi dia kemudian tidak berhenti memberikan makan kepada batinnya. Makanan batin yang paling utama adalah Al-Quran. Tubuhnya sudah nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan kedua kakinya nggak bisa menopang tubuhnya. Seluruh organ-organ vitalnya sudah tidak mampu lagi berfungsi dengan baik. Tapi ketika ruhnya dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiah, meskipun semua bagian tubuhnya tidak mampu lagi menopang dirinya, dia dalam keadaan baik di sisi Allah, dalam keadaan sehat di sisi Allah.
sehat, baik. Dan itu syifa dari semua syifa. Semua penyakit itu datang dari pikiran. Semua penyakit itu datang dari keadaan yang salah. Yang terutama mempengaruhi batinnya. Saat batinnya sudah sakit, maka seluruh tubuhnya pasti sakit. Sakit. Nggak mampu dia. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan asyaki? Nabi mengatakan la yadkhulun nara illa syakiyun. Qila wa man syaki? Qala alladzi la ya'malu bi ta'atin wa la yatruku lillahi ma'siyatan. Siapakah mereka yang celaka? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang celaka adalah orang yang tidak mau mengamalkan ketaatan kepada Allah. Enggak bergerak, tidak mampu berdiri. Bahkan membaca 1-2 ayat sudah lelah, membaca 1-2 ayat sudah bosan, nggak mampu dia melanjutkan bacaan Qur'annya, nggak mampu. Bukan karena nggak bisa, tapi hatinya nggak nyambung. Dan sekaligus dia tidak mau meninggalkan perbuatan durhaka kepada Allah. Bagi dia bahwa perbuatan durhaka nggak ngaruh, nggak mungkin. Orang yang durhaka sama Allah pasti ngaruh dalam hidupnya, pasti. Selanjutnya Nabi mengatakan kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ummatin tadkhulul jannata yaumal qiyamah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali mereka yang tidak mau. Wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa mereka yang tidak mau dan membangkang itu ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata Nabi SAW, singkat, padat, jelas. Siapa saja yang taat kepadaku masuk surga, dan siapa saja yang durhaka padaku, maka dia dianggap membangkang, tidak akan masuk ke dalam surga. Hanya satu kalimat, hanya satu kata, nurut, selesai. Nurut sama Allah, nurut sama Rasul, tidak pengen apa-apa kecuali apa yang diberikan sama Allah dan Rasul, selesai. Hidup begitu ya. Sesederhana itu hidup. Sesederhana itu hidup. Ya Allah, nasallahu afiyah salam. Wa sayujannabahal atqa wa sayujannabuhal atqa. Dan nanti saufa, nanti orang-orang yang takwa mereka akan dijauhkan dari neraka. Alladzi yu'ti malahu wa yatazakka. Ini cerita tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang sepanjang hidupnya telah memerdekakan 7 orang budak hamba sahaya, dimerdekakan karena mereka beriman dan disiksa karena keimanannya. Ada 7 orang, di antaranya Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dihabiskan hartanya untuk perjuangan. Salah satu sahabat yang menghabiskan hartanya untuk perjuangan adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Hingga Rasul bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk anak dan istrimu atau keluargamu? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku sudah tinggalkan kepada keluargaku yang jauh lebih hebat dibanding itu semua. Apa itu? Allah dan Rasulnya. Kalimat itu kalimat iman. Nggak bisa diucapkan sama orang yang tidak meyakini itu, nggak bisa. Disisakan hanya Allah, diserahkan kepada Allah dan Rasulnya untuk anak dan istrinya serta keluarganya. Habis semuanya diserahkan, hartanya habis diserahkan. Ada yang menghabiskan harta 3/4-nya, setengahnya, 1/4-nya. Begitulah para sahabat. Apakah kemudian mereka setelah meninggal dunia masih mewariskan harta? Masih, bahkan hartanya banyak. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu saat meninggal dunia harta yang diwariskan banyak, luar biasa. Begitu juga Sayyidina Umar, begitu juga Sayyidina Utsman, begitu juga Sayyidina Ali. Ada harta yang diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka hidup sederhana untuk dirinya, tapi mereka selalu berbagi untuk orang lain tanpa berpikir
apa yang harus diberikan untuk dirinya. Alladzi yu'ti malahu wa yatazakka. Mereka menafkahkan hartanya di jalan Allah dan mereka kemudian bersihkan dirinya dengan apa yang dikeluarkan tadi. Mereka menginginkan bersihnya diri, mampu melihat apa yang tidak mampu dilihat oleh mata. Mereka menginginkan dengan bersihnya hati, bersihnya diri, mampu merasa apa yang tidak bisa dirasa oleh perasanya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Padahal tidak ada seorang pun memberikan satu nikmat kepadanya yang kecuali semua apa yang diberikan tadi pasti akan diberikan balasannya. Ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Wala saufa yarda, dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepadanya. Dalam riwayat yang lain, wala saufa yarda, orang-orang ini akan ridha dengan apa yang mereka lakukan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah surat Al-Lail ayat 12 sampai 21. Allah mengajarkan kepada kita banyak hal di dalam ayat yang kita baca ini, dan semua isinya tentang tauhid, semua isinya tentang iman, semua isinya bagaimana memberikan kesempatan kepada diri saat masih diberi kesempatan untuk menghabiskan semuanya hanya untuk Allah. Dan karena Allah, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita jalani, lakukan semuanya karena Allah. Karena ketika kita melakukannya karena Allah, pasti akan berharga. Makana lillahi yatim wa makana li ghairillahi la yatim. Apa saja yang karena Allah sempurna, dan apa saja yang bukan karena Allah tidak akan pernah sempurna. Mudah-mudahan apa yang disampaikan manfaat buat kita semua. Kita lanjutkan dengan zikir. Mangga Ustaz. Allah hadiniya ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati Nabiullah Adam wa zuriyati minal anbiya'i wal mursalin alaihi wassalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati jami' ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam wal ulama'il 'amilil mujtahidin wal auliya siddiqin wal asfiya'i sholihin, khususan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu rahu wa dawidarihahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati syekhina wa ustadina wa muallimina wa muhazzibina wa murabina wa mursyidina Mamajengan Kiai Haji Abdullah bin Muhammad Nuh bin Muhammad Idris rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة الحاج Bagus Balak Abbas Bagintongan rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah hadarati abaina wa ummahatina wa jadi wa jadatina wa akhati akhatina wa lisadina wa liaqrabina wa lijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyamil mal amwati mazakir radhiyallahu mabari biham yamina ila simaliha alladzi dzakarahu isma man lam yadhkur bi asma'ihim wa anta alamu bi asma'ihi. Lintaskan wajahnya, sebutkan namanya, ibu, bapak, mama, om, tante, nenek, kakek, suami, istri, anak, mertua, besan, saudara-saudara kita semua yang disebut namanya atau tidak disebut namanya, yang sehat atau yang sedang sakit, yang masih ada atau sudah tiada khususon. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin 'azim. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin 'azim. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin 'azim. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyu mawjud. La ilaha illallah hayyu ma'bud. La ilaha illallah hayyun baq. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah
محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وعليه وسلم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد. اللهم صل عليه وعليه وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد. اللهم صل عليه وعليه وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Ya Allah, 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 ya Rahman, ya Rahim, 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 ya Hanan, ya Mannan, 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 ya Hanan, ya Mannan.
Ya Dayanu Ya Sultan, Ya Dayanu Ya Sultan, Ya Dayan Ya Sultan, Ya Dayanu Ya Sultan, Ya Dayanu Ya Sultan, Ya Dayanu Ya Sultan, Ya Dayanu Ya Sultan. Subhanallahi wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim wa bihamdihi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Anta Allahu bala, wallahi Anta Allahu, la ilaha illa Anta. Allahu, 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 wallahi innahu la ilaha illallah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Anta Allahu bala, wallahi Anta Allahu, la ilaha illa Anta. Allahu, 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 wallahi innahu la ilaha illallah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Anta Allahu bala, wallahi Anta Allahu, la ilaha illa Anta. Allahu, 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 wallahi innahu la ilaha illallah. Al-Fatihah.
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ببركة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبكرامة الفاتحة أن تفتح لنا بكل خير وأن تجمع لنا من أهل الخير وأن تؤمننا يا مولانا مؤامرتك لأهل الخير. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من الأدب ونصيبا من الجنة وارزقنا نظر إلى وجهك الكريم يا الله يا رحمن برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين وبالله توفيق والهداية. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.